faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan pahala itu insyaallah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Jadi kalau mau kita dapat lindungan Allah, anak kita dapat lindungan Allah, maka istiqomahkan sholat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu tidak keluar masjid, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir, baca Quran. Termasuklah majelis ilmu ini majelis zikir, karena yang kita bahas hanya ayat, hadis, fatwa ulama. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq, pakai qaf. Nama waktunya syuruq, nama salatnya isyraq. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hadis hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang hadis hasan. Jadi nanti kita selesai ini, kita melaksanakan sholat sunat isyraq masing-masing, tidak berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti haji dan umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita tidak hanya sekedar sholat, tapi juga kita menyambung tali silaturahim. Saya sampai di Mesir tahun 98. Di sini ada Ustadz guru kita, kakak kelas saya yang lebih dulu setahun dari saya. Dia sampai di Mesir 97. Beliau adalah Ustadz Mar Sofwan. Itu kakak kelas saya. Ada yang lebih dulu lagi. Ustadz Mar Sofwan sampai 97, beliau 92. Namanya Ustadz Haruna Hashim. Tapi kalau kami duduk bertiga, wajah dia yang paling muda. Ini doanya belum dia ijazahkan lagi ke kami. Hadir juga bersama kita subuh ini sahabat Ustadz Abdul Somad. Jadi di setiap provinsi itu ada tim. Di antara tim Ustadz itu namanya Bang Hardi Slamet Hud. Kenal Bapak Ibu orangnya? Nah, jadi kalau nanti ada orang bertanya-tanya, kenapa Ustadz Somad turun gunung sekarang ini? Karena tim sahabat Ustadz Abdul Somad sedang balihonya berserak-serak di Batam. Itulah kenapa saya turun membuat tablik akbar, pertemuan entah kemana-mana sebagai ikhtiar. Jangan nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab kalau ditanya orang, kenapa Ustadz Somad turun ke Batam sekarang? Entah latah-latah aja dia itu sekarang. Ustadz Somad kalau ada tim yang mencalonkan diri, dia pasti turun, karena itu bagian dari dakwah. Karena kalau saya yang ceramah tak sanggup. Saya ke Batam ini setahun cuma 4 hari. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Setahun sekali cuma saya turun. Tapi kalau ada tim Ustadz Somad itu yang duduk jadi penguasa, insya Allah terbantulah dakwah ini insya Allah. Itu tujuannya. Saya yang memotivasi. Saya bilang ke Bang Hardi, Bang Hardi maju jadi gubernur. Kata dia nantilah 2029. Nah, kalau gitu jadi wali kota. Kalau belum sanggup jadi wakil dulu. Nah, ini semua adalah pesan-pesan supaya orang faham kekuasaan ini kalau tidak dipegang, dia akan dipegang orang lain. Jadi Bapak Ibu jamaah mengerti, faham, supaya kita tidak mudah termakan isu yang ada di internet. Jangan mau makan isu, jangan mau makan hoax, karena sampai hari ini kita masih makan nasi. Terserahlah mau makan lontong, mau makan mie, lendir, yang penting jangan makan isu, makan hoax. Yang mau kita bahas subuh ini adalah perjalanan kita berikutnya. Kalau haus,
minum. Kalau lapar, makan. Kalau kepanasan, hidupkan kipas, hidupkan AC. Kalau kedinginan, pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustadz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakaratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, alla takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, alla takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakaratul maut itu, wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah. Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya kita dapat macam yang disebutkan dalam ayat ini? Syaratnya kata Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqam. Istiqamah menyebut Allah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau dia ikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, selalu mengingat Allah. Itu makanya melihat wajah di cermin menyebut Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk masjid menyebut Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid menyebut Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke WC menyebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur menyebut Allah. Bismika Allahumma ahya. Yang dibaca, mau tertidur dia.
Jadi kalau mau husnul khatimah, jangan berhenti menyebut Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana sakitnya mati itu? Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan yang orang sudah mati beribu tahun. Sudah berapa lama kalian mati? Ribuan tahun. Macam mana rasanya mati itu? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Makanya kita selalu berdoa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Tulis di YouTube itu sakaratul maut titik. Nampak nanti orang yang mati, pembawa acara TV mati, orang sedang pidato mati, yang paling banyak mati orang yang sedang angkat berat, rupanya tak tahan jantung itu mati, orang sedang jogging mati. Nah, jadi mati ini kapan saja bisa terjadi. Apakah orang yang mati semalam itu sehari sebelumnya sadar dia mau mati? Tidak. Tiba-tiba aja datang kematian itu. Wajaa, datang dia sakratul mauti bil haq. Dia datang tiba-tiba. Hari ini kita usap kepala anak yatim, besok pagi kepala anak kita diusap orang sebagai anak yatim. Hari ini saya bicara mati, bisa jadi belum selesai tausiah ini saya sudah mati. Maka jangan pernah takut cerita tentang mati, karena kita semua akan mati. Kita sekarang hidup, resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena ketika kita berani menghadapi hidup, berarti kita sudah berani menghadapi mati. Yang kita persiapkan itu adalah mati dengan husnul khatimah, insyaallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Terlentang kita di masjid ini, maka yang kita tengok adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maka kaligrafi ditulis di dinding. Supaya apa? Supaya mata menengok. Kalau bawa mobil dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Jeddah, di pinggir jalan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa di pinggir jalan itu ditulis? Supaya kalau mati husnul khatimah. Beda tempat kita, di pinggir jalan yang tulis iklan es krim sama skincare. Makanya matinya bukan nyebut Allah, kredit. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ada orang koma di masjid di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Koma, belum titik lagi, masih koma, tidak sadar-sadar. Kata dokter, bawa orang ini ke rumah karena sudah tak ada harapan hidup. Ini tinggal menunggu aja lagi. Obat sudah tak ada sampai masanya mati nih nanti. Akhirnya anak istrinya pun dah menyiapkan mau bawa pulang ke rumah. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba duduk dia. Dokter pun terkejut, anak bininya pun terkejut. Kok sadar dia lagi? Akhirnya ditanyalah orang ini, Bapak kan koma? Iya. Di dalam koma itu apa yang Bapak rasakan? Aku tak ingat apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba sadar? Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya saya, kapan kau buat tabligh akbar? Akhirnya saya pun terduduk. Pokoknya nanti kita buat tabligh akbar di kampung. Akhirnya dibuatnya lah acara di tepi Danau Maninjau. Nama acaranya Pulang Basamo. Akhirnya saya datangi bapak ini, dia dari Jakarta. Apa betul bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustadz. Terus dalam koma itu apa yang bapak rasakan? Tiba-tiba Ustadz datang bertanya ke saya, kapan tabligh akbar? Itulah saya duduk sadar tuh Pak Ustadz.
Lama saya menung. Jangan-jangan aku ini udah wali. Dua gendangnya, kalau tak wali murid, wali kelas. Saya ini orangnya rasional. Saya selalu penasaran, kenapa bisa saya datang ke dalam komanya itu. Lalu saya tanya dia, Bapak kalau pagi apa yang Bapak lakukan? Saya hidupkan handphone, saya dengar tonton YouTube Ustaz. Oh. Kalau Bapak sampai di tempat kerja, apa yang Bapak lakukan? Kalau sedang kosong, saya tonton lagi YouTube Ustaz. Kalau Bapak mau tidur malam, apa yang Bapak lakukan? Sebelum saya tidur, yang terakhir saya tonton adalah YouTube Ustaz. Baru saya paham. Apa yang selalu ditonton, itulah yang dibawa ke alam bawah sadar. Itulah yang datang waktu tidur dan waktu koma. Dan itu juga lah yang datang waktu husnul khatimah, insya Allah. Rasional, masuk akal. Tanyalah sama pakar-pakar psikologi, kenapa bisa itu yang terbawa-bawa. Makanya bapak-bapak pikirkan yang bagus-bagus aja. Jangan pikirkan yang waktu SMP SMA dulu. Mau dia mengigau tuh bawa ke malam. Tiba-tiba udah sambal belacan aja di muka. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kita pikirkan itu adalah akhirat, yang kita pikirkan itu adalah nama Allah, maka insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ruh kita keluar dari hembusan. Makanya orang yang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang yang mati biji matanya terbuka. Apa yang ditengok waktu mata terbuka? Yang ditengok itu adalah ruh keluar dari mulut dan hidung. Dulu ruh itu masuk ke dalam jasad ini dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh. Rahaya ruhu, pergi berhembus. Ruh itu artinya pergi dan datang berhembus. Maka waktu datangnya berembus, perginya pun berembus. Ruh itu berjalan dari mulai ujung kaki sampai ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, terasa dingin, sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi tuh. Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas, keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar, maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Inilah yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata kita. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam, Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari tadi malam. Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid. Makanya masyarakat sini yang tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Bukan orang ini datang, kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua innalillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari. Habis subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam datang membawa amal dia. Habis maghrib, malaikat yang menjaga di waktu siang datang membawa amal dia. Amalnya kami tengok 2 kali sehari, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Itulah makna
orang yang dirindukan oleh para malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, viral, tapi malaikat di langit tak pernah kenal dengan dia. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak viral, tak dikenal orang, tak punya akun Facebook, Twitter, WhatsApp, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan dia, karena malaikat selalu membawa amal-amal dia. Mudah-mudahan amal-amal kita termasuk yang selalu lalu lalang di lalu lintas langit, dan orangnya masih di bumi, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Tak perlu masyhur di bumi, yang penting masyhur di antara malaikat penjaga pintu langit, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malaikat yang ikut sholat subuh bersama kita ini, habis itu dia bawa amal kita. Lalu malaikat penjaga pintu langit menengok, oh amal si fulan tahajud tadi malam, amal si fulan sholat sunat hajat tadi malam, amal si fulan berzikir tadi malam, amal si fulan sholat subuh berjamaah. Amalnya ditengok malaikat tiap hari, tapi orangnya masih berjalan di atas muka bumi, sampai akhirnya kita pun mati, lalu ruh itu dibawa oleh para malaikat. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit. Yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga. Saya jangankan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustadz, sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, alah macam pernah aja Ustadz itu. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit, baru saja disobek dokter kulitnya, koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi, lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya ibu yang saya tanya, bisa pula bapak itu merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah orang. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya, tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati itu, sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga, ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa, kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah. Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir. Zikir ini banyak kali Pak Ustadz. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia keturunan dari Syekh Muhammad Tayyib. Syekh Muhammad Tayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman dari Madinah. Kata dia, Abdul Somad, kalau kau payah memilih-milih zikir yang banyak, kau amalkan aja 3.
Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar itu membersihkan cawannya. Ini cawan kotor, kalau dituang air zam-zam ikut jadi kotor. Bersihkan dulu, membersihkan cawannya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, bisa 200 bagus, bisa 1000 bagus. Setelah istighfar, baru kemudian wangikan dia, harum semerbak. Mewangikannya itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dia wangi, barulah kau tuangkan air. Airnya itu adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini masalah zikir ini, jangan karena mau ngejar cepat lalu bunyinya tak jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada orang beristighfar pakai lagu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bagus, tak salah. Ada orang istighfar pakai suara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bagus. Saya Pak Ustadz lebih khusyuk kalau dalam hati. Bagus. Masalah berzikir ini, zikir kuat bagus. Jangan gara-gara zikir kuat sama zikir pelan berkelahi di masjid. Berkelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan di masjid, sampai cerita tuh keluar masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid berkelahi kan? Bagus kita di luar masjid nih lagi. Nah, jadi yang berzikir kuat silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, tak salah. Yang berzikir pelan bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kawan pelan, kita mau kuat, kita paksakan dia, kita ke telinga dia. La ilaha illallah. Apa mau kau kata dia? Berkelahi kita dalam masjid. Saya Pak Ustaz terganggu kali saya sama zikir orang ini. Saya kalau udah dengar orang ini berzikir kuat terganggu saya Pak Ustaz. Berarti ada setan dalam diri kau. Orang yang terganggu dengan zikir berarti ada setan. Zikir tidak pernah mengganggu kita. Sebagaimana kita mendengar suara bacaan Al-Quran. Kalau ada orang terganggu mendengar bacaan Al-Quran, itulah makna ruqyah. Di ruqyah dia biar keluar hantu setan dari dalam dirinya. Habis sakratul maut selesai, lalu kemudian kita pun masuk ke liang lahat. Tapi tadi ruhnya udah diangkat ke langit Pak Ustaz. Waktu jasad masuk ke liang kubur, maka roh turun balik, dimasukkan Allah ke alam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Iya, kalau jasadnya masuk kubur, kalau matinya diterkam singa, kalau matinya di sungai Amazon dimakan ikan piranha 1000 ekor, kemana pergi ruhnya? Kalau matinya tabrakan beruntun hancur macam daging kena blender, kemana pergi ruhnya? Maka nama alamnya adalah alam barzakh. Dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut dengan akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Tengok dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ruh yang sudah diangkat ke langit diperkenalkan ke malaikat, diturunkan balik masuk ke dalam jasad untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Setelah itu ruh dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh menantikan amal yang mengalir. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Ketika di alam barzah disebut alam kubur, yang kebetulan ada kuburnya. Kalau kebetulan tak ada kuburnya, alam barzah, mati hanyut, mati tabrakan, mati hilang, maka alamnya alam barzah. Selama di alam barzah itu apa yang mengalir? Yang pertama mengalir adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Ustadz Marsofwan
ceramah, ada program subuh. Apa subuh apa namanya Ustaz? Pejuang Subuh Nongsa. Dilanjutkan oleh anak-anak pejuang Subuh Nongsa, mengalirlah pahalanya ke beliau. Bang Hardihud dosen sampai ke Indragiri Hilir, dosen sampai ke Sungai Guntung, mengajar ke sana kemari, mengalirlah pahalanya. Ustadz, tapi kami ini tak ustadz, kami ini bukan buya, kami ini bukan profesor Pak Ustadz. Ilmu apa yang mengalir? Bapak jangan lupa ajarkan Al-Fatihah ke anak, ibu ajarkan Al-Fatihah ke anak. Saya hatam alif-alif, hatam Quran, guru pertama saya emak saya. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, itu pahalanya mengalir ke almarhumah emak, ke almarhum ayah saya. Maka ibu kalau tak sempat, bapak kalau tak sempat, ajarkan Al-Fatihah ke anak, supaya anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, dia baca Al-Fatihah, mengalir ke kita semuanya. Saya Pak Ustadz sempat juga mengajarkan beberapa ilmu Pak Ustadz. Ilmu apa yang bapak ajarkan? Ilmu santet. Minta ampunlah kepada Allah, mudah-mudahan lupa murid-murid itu, tak diamalkannya lagi, taubat dia. Itu maka sebelum mengajar tuh, ajarkan yang baik-baik. Saya berharap ceramah ke sana kemari, mudah-mudahan ini diamalkan jamaah, mengalir ke alam barzah saya insyaallah. Amin. Walaupun amal yang sikit aja, amal sikit yang diamalkannya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, mengalir. Yang pertama mengalir ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Bangun anak soleh itu malam, tahajud dia, berdoa dia, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir pahalanya. Sekarang saya ceramah ini di Batam, almarhumah emak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya secara live. Mana dalilnya? Dalilnya Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang menengok amal kamu itu ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad menengok amal kita, yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Apa kata tafsir Ibnu Katsir? Maksud orang beriman, ayah, ibu, atuk, nenek menengok amal anak cucunya. Maka moyang saya sedang menengok amal saya, macam jamaah yang nonton streaming live sekarang. Begitulah mereka menonton di alam barzah. Oh, senangnya aku, cucuku dari anak si fulan rupanya sedang menyampaikan tausiah di Batam. Mudah-mudahan kita pun menengok amal yang baik dari anak cucu kita insyaallah. Makanya selalu doanya, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi yang mengalir? Yang mengalir yang ketiga adalah mushafan warasahu, mewakafkan Al-Qur'an. Wakafkan Al-Qur'an. Kalau ditengoklah masjid, masjid apa nama masjid kita ini? Masjid Baitul Amal. Itu wakaf Qur'annya, Masya Allah. Kalau ditengok dari susunannya nampaknya Qur'an ini tak pernah dibaca ini. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Quran ini disusun rapi ini karena mau pengajian subuh ini. Kalau tidak ada pengajian tunggang langgang lintang pukang juga Quran ini. Itu yang mewakafkan Quran ini meninggal orangnya. Kenapa ada tradisi wakaf surat Yasin tempat kita? Karena orang dulu susah, tak ada duit, maka tak bisa dia mewakafkan Quran, diwakafkannya surat Yasin. Tapi yang paling bagus Quran. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya teleponlah penerbit Syamil di Bandung. Assalamualaikum penerbit Syamil. Waalaikumsalam. Mak saya meninggal, saya mau mewakafkan Quran. Berapa Pak Ustadz? 1000 eksemplar berapa ya? Kalau untuk Somad, Ustadz Somad gratis katanya. Kalau gratis 2000 lah saya bilang. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau bayar saya minta 5000. Saya minta 5000. Habis itu saya kirim ke masjid-masjid, ke pesantren. 5000 kita kirim, mustahil ke 5000 nya itu tak dibaca orang.
Makanya kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keluar Masjidil Haram, di pintu masuk Zamzam Tower itu ada orang jual Quran. Haji, wakaf haji, wakaf haji, wakaf. Apa maksudnya itu? Mewakafkan Al-Quran. Tapi kata ulama, bukan cuma wakaf Quran, wakaf kitab fikih, wakaf kitab agama, wakaf kitab Riyadhus Shalihin, wakaf kitab, itu juga sampai kepada Allah, sampai disampaikan Allah kepada kita. Maka baca Quran ini supaya mengalir kepada orang yang mewakafkannya, insyaallah. Yang keempat, apalagi yang mengalir? Masjidan banahu, membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan masjid ini? Tak bisa saya bangun masjid utuh, satu masjid Pak Ustadz. Tak bisa membangun satu utuh masjid, isi aja kantong-kantong tuh. Itu yang mengisi kantong tuh, itu mengalir. Yang tak mengisi, innalillah lah kalian. Duit yang disimpan di bank, ditabung 3 miliar, mati kita, Bapak, kalau duit kita 3 miliar, mati kita, itu mereka udah siap untuk memakai. Yang mendapat warisan siapa? Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mereka menunggu kita cuma 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang oleh brondong manis. Tapi duit yang dimasukkan ke kresek, ke kotak, inilah yang akan mengalir. Mohon maaf jangan tersinggung dengan cakap saya tadi. Maksud saya yang memasukkan duit secara cash. Tapi jamaah masjid Baitul Amal ini banyak juga tidak langsung masuk duit karena mereka pakai transfer banking. Nah, jadi dia langsung tin. Habis terkirim baru dia menangis. Kalau ditanya, kau menangis kenapa? Teringat ceramah Ustaz Somad tadi? Tidak, salah ketik aku tadi. Rencanaku mau ngetik nolnya 5, rupanya terketik 6 pula. Kalau 5 kan 100.000, terketik 6 1.000.000. Padahal kalau mati tabungan ada 100 juta, yang terkirim 1.000.000, mati yang dibawa yang 1.000.000 atau yang 99? Yang 1.000.000 itulah yang menolong. Itu kalau terketik 1.000.000. Kalau termasukkan 2.000, sedang parkir aja sekarang udah 3.000, kencing 5.000. Apa yang kita siapkan untuk alam barzakh? Apalagi yang mengalir? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Kalau zaman dulu ibnu sabil ini musafir yang putus belanja. Kalau zaman sekarang ada anak-anak dari pulau mau kuliah ke Batam, tapi untuk uang kos mahal, cari tanah kosong, bangunkan kos gratis untuk anak berprestasi. Itu sampai hari kiamat itu mengalir. Buatkan rumah, buatkan pondok pesantren, buatkan rumah Quran, buatkan asrama, buatkan kelas, mengalir sampai hari kiamat. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan air. Buatkan sumur bor, pergi ke pesantren, buat sumur bor. Berapa santri di sini Pak Kiai? Santri ada 1.000 orang Pak. WC-nya berapa? 3. Buatkan WC, buatkan sumur bor, mandi anak-anak di situ, berwuduk dia, minum dia, mencuci dia, mengalir pahalanya. Saya waktu kecil dibawa emak saya ke sawah. Di tepi sawah itu ada sumur. Kata emak saya, ini sumur wakaf atuk kau dulu. Anak kecil, anak SD, saya tak paham. Apalah atuk nih bawa wakaf sumur. Sekarang baru saya paham setelah membaca hadisnya. Rupanya orang tua-tua dulu tahu hadis ini mewakafkan sumur. Di tempat kita sekarang tak usah lagi wakaf sumur karena air sudah banyak-banyak. Bukan lagi kota bertuah, kota berkuah. Saking banjir bandang. Maka cari yang kira-kira diperlukan umat, maka itu diwakafkan. Tong air besar, mesin air besar, filter saringan air. Nah, itu juga termasuk dalam golongan amal yang keenam. Amal yang ketujuh mengalir. Apa amal ketujuh mengalir? Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi. Sedekah yang dia keluarkan waktu masih sehat.
Kenapa sehat? Karena kalau udah sakit orang memang udah ingat mati, semualah ambillah ya Allah. Tapi kalau waktu sehat, bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut. Tapi kalau masih sehat, orang pelit. Waktu masih sehat itu dia berikan, dia kasihkan, maka itulah yang akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang tahun 1445. 1446. Berarti Imam Syafi'i di alam barzah sudah 1200 tahun lebih. 1240 sekian tahun lebih. Sedangkan umur Imam Syafi'i di dunia cuma 54 tahun. Lahir di Gaza, Palestina 150, meninggal di Mesir tahun 204. Di dunia cuma 54 tahun, di alam barzah 1200 tahun. Imam Al-Ghazali meninggal 505, sekarang udah 1446. Berarti di alam barzah sudah hampir 1000 tahun. Maka kita ini lebih lama di dunia atau di alam barzah? Lebih lama di alam barzah. Apa yang sudah kita siapkan? Alhamdulillah. Bagi bapak ibu yang sudah menyiapkan 7 amal tadi, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Pak Ustadz 7-7-nya udah siap, alhamdulillah. Saya Pak Ustadz baru 5 Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya Pak Ustadz 1 pun belum, innalillah. Saya cuma bisa lewat ceramah. Tapi kalau Bang Hardi Hud jadi wakil wali kota dengan Cak Nur, itu ke-7 ini bisa dilaksanakan insya Allah, amin. Yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Programnya sekolah mudah. Bisa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji honorer. Coba angkat Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honda itu maksudnya honor daerah. Yang selama ini honornya 300.000, gajiannya 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Kenapa tidak dikasihkan dia pakai APBD? Bisa. Bisa atau tak bisa? Bisa. Saya ketemu dengan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Bupati Morowali selama jadi bupati mengirim anak Morowali 70 orang ke Yaman, Tarim Hadramaut. Bisa. Pas makan dengan bupati saya tanya, betul Pak Bupati mengirim 70 anak ke Yaman? Betul Pak Ustaz. Bapak tanggung semua, ongkosnya, asramanya, kuliahnya, makannya, bersih semua ditanggung APBD. Dari mana duitnya Pak? Dari APBD dan dari Basnas. Bisa Pak Ustaz. Apa Bapak nggak takut ditangkap KPK? Saya sudah dipanggil Pak Ustaz. Pas dipanggil ditanya, kenapa banyak uang? Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nggak ditangkap Bapak? Sampai sekarang belum Pak Ustaz. Ini masalah keberanian aja. Untuk apa punya kekuasaan kalau tidak dipakai untuk amal jariah? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Bisa. Mushafan warasahu, mewakafkan mushaf, sangat bisa. Seluruh masjid dan musalla mendapatkan subsidi buku-buku fikih, akidah, akhlak, Quran, tafsir. Bisa pakai tanda tangan. Nah, bisa. Kalau saya ceramah, berapa masjid lah yang bisa saya isi? Tapi kalau tim UAS ini kita dudukkan, maka insya Allah amal jariah ini kita pun juga akan mendapatkannya insya Allah, amin ya rabbal. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara politik di masjid, hanya membahas tentang masalah zikir saja, sholat saja, habislah umat kita diambil orang. Umatnya umat kita, tapi suaranya diambil orang. Sama macam susu sapi. Kata orang susu kambing, padahal susu sapi. Sapi punya nama, sapi punya susu, kambing punya nama. Saya tidak mau begitu. Jamaah di mana-mana saya arahkan. Masalah dia mau dengar tidak dengar, yang penting saya sudah sampaikan. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada tim Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Allahu Akbar. Jadi yang kita bahas subuh ini, tadi saya mulai jam 5, sekarang pas jam 6. Selama 1 jam ini yang saya sampaikan adalah baru 2. Persiapan sakratul maut, dan setelah itu adalah apa yang kita siapkan di alam barzah. Habis alam barzah, kiamat. Apalagi yang kita siapkan?
nanti kita lanjutkan setelah pelantikan Bang Hardi insyaallah. Cak Nur dan Bang Hardi. Nah, di akhir majelis, mari maghrib jam berapa di Batam? Jam 5.55. Jadi jam 5.55 sudah boleh sholat sunat isyraq. Kalau tak tahu jam berapa matahari terbit, untuk daerah Sumatera tidak sama dengan daerah lain. Untuk daerah kita di bagian Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, Kepulauan Riau, itu tengok waktu maghrib. Jadi kalau di Pekanbaru maghribnya jam 6:05, jam 6:05 sudah bisa sholat sunat isyraq. Kita jam 5.55 sudah bisa. Sekarang jam 6, maka kita sholat sunat isyraq. Di akhir majelis mari kita berdoa. Tolong sampai tanggal 27 ini doa tawassul. Cara berdoanya, ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini dudukkanlah sahabat Ustadz Abdul Somad, Bang Hardi Hud, Cak Nur dan Bang Hardi Hud menjadi pemimpin kami. Insya Allah dia adil dan amanah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Engkau yang dengan kun fayakun maka terjadilah segala sesuatu. Mudahkanlah urusan kami, urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, terutama urusan kepemimpinan wali kota, wakil wali kota Batam ini ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, amanah, yang beriman, yang takut kepada Engkau, yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi